Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudari di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, dan mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersinar rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama roh, Nilai suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 13 sampai 17 adalah satu bagian khusus tentang amanat perpisahan. Yesus mengajar para muridnya untuk mengenal misinya, perutusannya, dan lihat jejaknya ketika ia mengumpulkan mereka makan sehidangan dengan mereka, mengambil roti, mengucap syukur, membagikan roti, memecah-mecahkan roti dan membagikan. Sebuah peristiwa yang dikenangkan oleh gereja, yang dirayakan oleh gereja, yang diwartakan oleh gereja, yang diabadikan oleh gereja. Dan peristiwa itu perlu ada keterangan-keterangan lanjutan dan
dari pasal 13 sampai 17 itu Tuhan mengajar umatnya supaya mengerti apa yang ia kerjakan, apa yang ia ajarkan, tapi juga supaya menjaga kesatuan dengannya. Dan nanti pada pasal 17 ayat 21 kita dengar tentang ut omnes unum sint. Tuhan berdoa untuk kesatuan para muridnya. Kesatuan macam apa? Apa kesatuan yang diperbincangkan ex-Yahudi yang masuk dalam persekutuan baru, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang mempertanyakan apakah tradisi Yahudi itu menjadi instrumen utama dalam keselamatan di dalam Kristus. Dan dalam bimbingan Roh Kudus mereka akan bersidang di Yerusalem. Tapi intinya adalah sekarang yang menentukan kesatuan mereka adalah iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus Kristus menjadi sebuah nilai tertinggi dari persekutuan Kristiani. Dan itu harus menjadi juga bagian dari pewartaan kita hari ini, bahwa setelah merayakan Paskah, hendaklah gereja di seluruh dunia mesti tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, dan makin mencintai Kristus, melihatnya sebagai pusat kehidupan, pusat kesatuan, pusat karya, dan pengabdian gereja bagi keselamatan dunia. Mari kita berdoa dalam Ekaristi Kudus ini, mohon Roh Kudus membimbing kita dalam kesatuan dengan Kristus, supaya kita tinggal di dalam Dia sebagai ranting-ranting yang hidup, dan kiranya pula dengan karya Roh Kudus di dalam dan melalui kita boleh bersaksi kepada dunia bahwa bersatu dengan Kristus itu akan menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan dalam karya-karya dan kesaksian kehidupan itu menjadi sebuah tanda kemuliaan bagi Allah. Rahmat Allah menolong kita. Amin.